Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Topan Heriwibowo. Hari ini untuk perkuliahan online dengan mata kuliah Patient Safety pada penataan anestesi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kebijakan dalam mendukung patient safety. Nanti akan ada kuis yang harus dikerjakan di tengah-tengah perkuliahan, dan nanti silahkan bisa dijawab secara singkat di forum, dan untuk jawaban panjangnya diupload di kantong kuis yang sudah kami sediakan. Dan nanti kalau ada pertanyaan bisa juga ditanyakan lewat forum. Kita mulai terkait dengan kebijakan dalam mendukung patient safety. Oke, di dalam KKP Rumah Sakit nomor 001/8/2005 terkait dengan 7 langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit. Ini biasanya panduan bagi staf rumah sakit. Ada 7 langkah di dalam mendukung patient safety. Ya, jadi yang pertama, bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Nah, di sini menciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil. Ini sangat penting. Ya, karena di dalam patient safety, ketika budayanya tidak terbuka, kemudian seorang pemimpin tidak bisa memimpin secara adil, maka di situ mungkin untuk patient safety akan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Ya, karena sisi keadilan dari pemimpin ini biasanya akan mempengaruhi jiwa karyawan, atau jiwa staf, supaya staf bisa sadar atau bisa melaksanakan apa yang sudah diprogramkan oleh rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah pimpin dan dukung staf Anda. Nah, jadi kita harus membangun komitmen. Kalau staf kita akan melakukan hal yang mendukung patient safety, maka pimpinan harus mendukung dan membangun komitmen dan fokus. Seringkali pemimpin karena banyak program sehingga memberikan tugas kepada staf terlalu banyak sehingga tidak fokus. Fokus yang kuat dan jelas tentang keselamatan pasien di rumah sakit ini akan sangat berpengaruh positif terhadap terlaksananya patient safety. Yang ketiga adalah integrasikan aktivitas pengelolaan resiko. Nah, di sini mengembangkan sistem dan proses pengelolaan resiko, serta lakukan identifikasi dan asesmen hal yang potensial bermasalah di rumah sakit. Kemudian kembangkan sistem pelaporan. Jadi pastikan staf kita agar dengan mudah dapat melaporkan kejadian atau insiden. Jangan malah ketika kita melaporkan insiden kejadian, malah pemimpinnya tidak bisa menyikapi secara bijak. Seringkali pemimpin terbawa emosi, lebih mengedepankan emosi dibandingkan akalnya, dibandingkan pikirannya. Nah, sehingga mungkin sebagai seorang staf tidak mau atau malas untuk memberikan laporan karena pemimpin yang tidak bijaksana di dalam menyikapi laporan tersebut. Nah, serta rumah sakit mengatur pelaporan kepada KPP rumah sakit. Yang berikutnya, yang kelima adalah libatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Nah, komunikasi dengan pasien itu penting.
Ya, bagaimana mengembangkan cara-cara komunikasi yang terbuka dengan pasien. Selain mendapat laporan dari staff, ya juga bisa kita dapatkan laporan dari pasien. Nah, jadi ketika kita menerima informasi tidak hanya dari satu sudut pandang, karena bisa jadi seseorang memberikan penjelasan ya kurang tepat ya atau salah ya atau kurang pas ya, sehingga kita bisa menyimpulkan ya hanya dari satu sisi saja, sehingga mungkin apa yang kita simpulkan itu sangat salah ya. Jadi sebaiknya kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang atau berbagai pihak, sehingga kita dapat menyimpulkan ya mana yang benar. Dan ini juga salah satu validasi ya laporan yang sudah kita terima. Kemudian belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Kita dorong staf ya untuk melakukan analisis akar masalah. Ya, ketika ada masalah ya kita dorong untuk bagaimana menganalisis akar masalah. Tidak hanya kita memerintah saja, tetapi kita harus tahu ya bagaimana cara analis akar masalah, sehingga kita bisa mendorong staf untuk melakukan hal tersebut ya, dan untuk belajar bagaimana dan mengapa kejadian itu timbul ya. Tidak hanya menyalahkan kejadian yang sudah terjadi, tapi bagaimana ini bisa terjadi ya, dan kok bisa timbul masalah tersebut. Nah, ini harus ada rasa keterbukaan ya, kemudian tidak cepat emosi bagi seorang pemimpin, tetapi pemimpin itu juga harus sadar ya, harus sabar ya, dan juga harus bijaksana di dalam menyikapi laporan yang berhubungan dengan patient safety. Selanjutnya yang terakhir adalah cegah ya cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Jadi gunakan informasi yang ada tentang kejadian atau masalah untuk melakukan perubahan pada sistem pelayanan di rumah sakit. Yang pertama, bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Ya, bagaimana menciptakan kepemimpinan dan budaya yang adil dan terbuka ya bagi rumah sakit. Untuk kebijakannya, tindakan staf segera setelah insiden ya, langkah ya mengumpulkan fakta ya, tidak hanya dari menerima laporan saja, tapi mengumpulkan fakta sehingga kita bisa menyimpulkan dan bisa menyikapi ya sikap yang paling benar ya, sikap yang baik ya, sehingga sikap kita tidak malah menimbulkan sikap yang negatif atau sifat yang salah ya, tetapi dari mengumpulkan fakta ya, ini kita bisa membuat atau menyikapinya dengan sebaik mungkin. Kemudian dukungan kepada staf ya, pasien dan keluarga. Nah, kebijakan yang lain, peran dan akuntabilitas individual ya pada insiden, kemudian menumbuhkan budaya pelaporan dan belajar dari insiden, dan laksanakan asesmen pekajian, tidak hanya dilaporkan ya, tetapi tidak belajar dari insiden tersebut dan tidak melakukan asesmen dengan menggunakan survei penilaian keselamatan pasien. Kemudian bagi tim ya, anggota mampu berbicara ya, peduli dan berani lapor bila ada insiden. Nah, ini sebenarnya juga terkait dengan pemimpin, bagaimana keterbukaan pemimpin, bagaimana sikap pemimpin yang bijaksana sehingga anggota berani lapor ya apabila ada insiden. Kemudian laporan yang terbuka ya, dan terjadi proses pembelajaran serta pelaksanaan tindakan dan solusi yang tepat. Nah, jadi bagi seorang anggota ya, itu juga memang seharusnya berani lapor apabila ada insiden. Selanjutnya yang kedua ya, terkait dengan pimpin dan dukung staf Anda ya, terkait dengan membangun komitmen dan fokus yang kuat dan jelas. Maka untuk pihak rumah sakit ya, ada anggota direksi yang bertanggung jawab
ya, atas keselamatan pasien. Ya. Jadi ada yang memimpin ya, terkait dengan keselamatan pasien. Ya, di bagian-bagian ada orang yang dapat menjadi penggerak ya, keselamatan pasien, ya, bisa memprioritaskan keselamatan pasien dalam agenda rapat direksi atau manajemen. Kemudian masukkan keselamatan pasien dalam semua program pelatihan staf. Untuk bagi tim, ya, ada penggerak dalam tim untuk memimpin gerakan keselamatan pasien dan jelaskan relevansi dan pentingnya serta manfaat gerakan tersebut. Dan untuk bagi tim, ya, juga harus menumbuhkan sikap ksatria yang menghargai pelaporan insiden. Ya, jadi ketika ada pelaporan insiden, ya harus bersikap ksatria bahwa salah satu anggotanya salah, ya harus mengakui secara sikap yang ksatria. Yang ketiga, ya, integrasikan aktivitas pengelolaan resiko. Nah, yang bagi rumah sakit, struktur dan proses, ya, manajemen resiko klinis dan non klinis, ya, mencakup keselamatan pasien. Ya, kita juga harus mengembangkan indikator kinerja bagi sistem pengelolaan resiko, dan kita juga menggunakan informasi dari sistem pelaporan insiden dan asesmen. Ya, sekali lagi, tidak hanya pelaporan saja, tetapi juga harus melakukan asesmen resiko dan tingkatkan kepedulian terhadap pasien. Ya, bagi tim, ya, diskusi isu keselamatan pasien dalam forum-forum, ya, untuk umpan balik, ya, kepada manajemen terkait kepada manajemen terkait yang ada di rumah sakit. Kemudian penilaian resiko pada individu pasien dan proses asesmen resiko teratur, ya, menentukan akseptabilitas tiap resiko dan langkah memperkecil resiko tersebut. Nah, akan ada kuis, ya. Kuisnya adalah apa yang akan teman-teman mahasiswa lakukan apabila, ya, teman-teman sebagai pemimpin di rumah sakit, ya, untuk bisa menerapkan pasien seperti. Jadi apa yang harus saya lakukan nih kalau saya sebagai pemimpin supaya pasien seperti ini bisa berjalan dengan baik? Ya, silahkan berikan analisanya, ya, berikan rencana, ya, atau planning, ya, dan jawaban singkat disampaikan di forum dan jawaban panjang di-upload di kantung tugas atau kantung kuis. Oke, itu untuk tugasnya. Lanjut. Selanjutnya untuk nomor 4 terkait dengan kembangkan sistem pelaporan. Untuk rumah sakit, ya, juga harus melengkapi rencana implementasi, ya, sistem pelaporan insiden, ya, ke dalam maupun keluar yang harus dilaporkan ke KPPRS atau Persi. Dan tim dorong anggota untuk melapor, ya, setiap insiden dan insiden yang telah dicegah, ya, insiden yang telah dicegah tetapi tetap terjadi juga, sehingga nanti bisa menjadi bahan pembelajaran bagi rumah sakit apa yang harus dilakukan, ya, supaya tidak terjadi lagi, ya, atau bagaimana eksperimen, ya, atau yang harus dilakukan supaya hal tersebut tidak terjadi, atau juga mencari sumber-sumber problem solving. Yang kelima, libatkan dan berkomunikasi dengan pasien, ya, untuk pihak rumah sakit, ya, jadi terkait dengan kebijakan, ya, komunikasi yang terbuka tentang insiden dengan pasien dan keluarga, ya, pasien dan keluarga mendapat informasi, ya, dari rumah sakit bila terjadi insiden, dan dukungan pelatihan dan dorongan semangat kepada staf, ya, agar selalu terbuka kepada pasien dan keluarga. Ini dalam seluruh proses asuhan kepada pasien. Kemudian untuk tim, ya, jadi hargai dan dukung keterlibatan pasien dan keluarga bila terjadi insiden, dan prioritaskan pemberitahuan kepada pasien dan keluarga jika terjadi insiden. Dan kemudian segera setelah kejadian kita harus menunjukkan sikap yang empati, ya, kepada pasien. Nah, ini sikap yang harus dilakukan oleh seorang staf.
Untuk keenam, terkait dengan belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien bagi rumah sakit. Jadi staf yang sudah terlatih ini mengkaji insiden secara tepat. Ya, jadi mengidentifikasi sebab-sebab kejadian tersebut. Untuk kebijakannya, kriteria pelaksanaan analisis akar masalah, ya, atau root cause analysis, ya, atau failure modes and effects analysis, ya, atau metode-metode yang lain lah. Nah, mencakup semua insiden dan minimum 1 kali per tahun, ya, untuk proses yang resiko tinggi. Dan bagi tim, yaitu bisa mendiskusikan dengan tim yang berpengalaman dari hasil analisis insiden tersebut. Kemudian mengidentifikasi bagian lain yang mungkin terkena dampak bagi pengalaman tersebut. Dan yang terakhir, nah, terkait dengan cegah ya cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Untuk rumah sakit ya juga harus menentukan solusi yang baik ya, yang tepat ya, dengan informasi dari sistem pelaporan ya, pengkajian resiko, kemudian kajian insiden, melakukan audit serta analisa ya, jadi harus dianalisa ya, tidak serta-merta langsung ditangkap ya, kemudian kita langsung mengambil sikap, tetapi juga harus dianalisa betul. Nah, solusi mencakup penjabaran ulang sistem, penyesuaian pelatihan staf, dan kegiatan klinis ya, penggunaan instrumen yang menjamin keselamatan pasien. Dan yang ketiga, pengkajian resiko untuk setiap perubahan ya, apabila ada perubahan-perubahan maka harus dikaji resikonya ya, terkait dengan keselamatan pasien. Setelah itu, rumah sakit juga harus mensosialisasikan solusi ya, yang dikembangkan oleh KPPRS Persi dan umpan balik kepada staf tentang tindakan yang diambil atas insiden tersebut. Ya, untuk tim yang mengembangkan asuhan pasien menjadi lebih baik dan lebih aman. Kemudian menelaah perubahan yang dibuat tim dan pastikan pelaksanaannya. Untuk yang terakhir, umpan balik atas setiap tindak lanjut tentang pasien yang dilaporkan. Ini terkait dengan kebijakan ya, dalam mendukung patient safety. Ya, silakan nanti dikerjakan ya. Ada waktu hanya kurang dari 1 pekan ya, silakan dikerjakan ya, karena ada batas waktu untuk mengerjakan ya, terakhir hari Ahad tanggal 29 kalau nggak salah, itu sudah harus terakhir di upload dan memberikan penjelasan juga di kolom forum. Saya kira itu saja untuk perkuliahan kali ini, semoga bermanfaat dan masih banyak referensi atau sumber yang bisa dibaca atau dipelajari ya. Silahkan jangan hanya terpaku pada PowerPoint ini, tetapi silahkan kembangkan pengetahuan ya, kembangkan ilmu. Jadi silahkan banyak sumber yang bisa didapatkan. Saya kira itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.